karena masih sesuai dengan bidang kami juga di dunia konstruksi. Mungkin sebelum saya mulai, ada baiknya kita berdoa semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat buat kita pribadi dan khususnya buat perusahaan. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Baik, sebelum saya mulai, izin perkenalkan diri Bu, saya Dedi dari Litbang kantor pusat, di mana kami di sini menjembatanin untuk komunikasi terkait pelatihan, sharing diskusi, QC dan audit. Jadi ada di kantor pusat dan secara garis besar kami memiliki dua divisi Bu ya di PT Citra Jasa Putra Mandiri yang beralamat di Jalan Kerinci 9 nomor 14. Jadi kita punya dua divisi, yaitu divisi gedung dan divisi infra. Divisi gedung dinakodai oleh Bapak Anton Simamora. Nanti dia akan nyusul, tadi udah saya sampaikan. Terus untuk divisi infrastruktur, menangani infrastruktur dinakodai oleh Bapak Kigen Gumansyah. Mudah-mudahan beliau bisa hadir untuk pada sesi ini. Jadi kita akan langsung aja pada inti acara karena kebetulan dari manajemen saya lihat belum join ya. Mungkin nanti kalau udah join coba saya cek dulu. Oke, baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Nita dari PT Prima untuk mengisi acara. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi atas kesempatannya kepada kami PT Prima Maintech Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nita. Di sini saya sebagai marketing engineer konkret canvas dari PT Prima Maintech Indonesia. Dan saya didampingi oleh Pak Fahrin sebagai marketing manager dari konkret canvas dari PT Prima Maintech Indonesia. Mohon izin Pak, saya mulai share screen untuk materi presentasi hari ini ya Pak. Mohon izin Pak, apa materi presentasinya sudah muncul? Sudah Ibu. Apabila nanti ada gangguan, baik itu di suara saya yang kurang jelas maupun slide presentasi yang macet, mohon untuk segera interupsi atau bisa cek di kolom message Zoom ya Pak, Bu. Iya Bu, oke. Pada kesempatan kali ini saya akan memulai perkenalan konkret kanvas ini dengan membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama itu tentunya perkenalan untuk material konkret kanvas, lalu penjelasan mengenai format dan spesifikasi physical properties, juga cara instalasi dari konkret kanvas ini sendiri. Lalu nanti saya juga akan memperlihatkan studi kasus pemasangan konkret kanvas yang sudah kami lakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Lalu akan ditutup dengan summary, yaitu comparison atau perbandingan sisi X dengan material lainnya. Berikut ini adalah bentuk dari material kami, yaitu konkret kanvas.
Konkret kanvas ini adalah beton dalam bentuk gulungan, dia bersifat fleksibel dan akan mengeras apabila kita sudah menghidrasinya dengan air, dan dalam waktu 24 jam dia akan mengeras seperti beton. Lalu konkret kanvas ini dia masuk ke dalam kelas Geosynthetic Cementitious Composite Mats atau GCCM. Ini merupakan bahan konstruksi revolusioner. Konkret kanvas X ini juga merupakan geoteks, dua lapisan geotekstil yang diisi oleh konkret atau semen kering, dan di bagian bawah dari lapisan ini kita menambahkan lapisan LLDPE yang menambah atau memastikan material ini memiliki impermeabilitas yang tinggi. CCX ini juga kita memiliki 3 tipe yang berbeda, yaitu CCXM, CCXB, dan CCXU. Untuk komposisi lapisan dari konkret kanvas ini ada 4 lapisan utama. Di lapisan paling atas atau lapisan permukaan dari konkret kanvas ini ada UV Stabilized Polyester Top Surface. Lapisan ini adalah lapisan yang menerima air masuk ke dalam material dan dia bekerja secara one way, sehingga air yang masuk ke dalam material dia tidak akan keluar lagi. Lalu pada lapisan kedua ada semen kering atau high density cementitious mix dan fiber matrix. Lapisan ini merupakan lapisan paling penting untuk konkret kanvas karena dia yang akan mengeras dalam waktu 24 jam setelah kita hidrasi dengan air. Di lapisan ini juga apabila terjadi benturan kerusakan yang terjadi itu hanya pada bagian yang terkena benturannya saja. Jadi dia tidak akan menyebar ke seluruh permukaan konkret kanvas ini. Lalu di lapisan ketiga ini adalah lapisan polypropylene reinforcing layer. Lapisan ini adalah lapisan yang mengikat konkret kanvas dari lapisan pertama, kedua, dan ketiga, sehingga mereka menjadi satu kesatuan, yaitu konkret kanvas ini. Dan di lapisan keempat atau di paling bawah konkret kanvas ini ada LLDPE membrane. Lapisan ini merupakan lapisan yang membuat konkret kanvas memiliki nilai impermeabilitas tinggi, dan lapisan ini juga yang nantinya akan berkontak langsung dengan substrat yang akan kita lapisi. Untuk konkret kanvas ini, tadi kita sudah berbicara kalau kita memiliki 3 tipe yang berbeda, itu ada CCXU, CCXM, dan CCXB. Untuk ketebalannya, CCXU dan CCXM ini berada di 10 mm, dan untuk CCXB dia ketebalannya 10,5 mm. Lalu apa yang membedakan dari ketiga tipe ini itu adalah di lapisan LLDPE backingnya. Untuk CCXU dia tidak memiliki LLDPE backing, sehingga biasanya CCXU ini kita gunakan untuk proteksi lereng. Dan untuk CCXM dan CCXB dia memiliki lapisan LLDPE backing dengan ukuran untuk CCXM itu ada di 0,3 mm dan CCXB ada di 1 mm. Untuk ukurannya sendiri, CCXU, M, dan B ini dia bisa mengcover area sebesar luas 95 meter persegi dengan lebar gulungan itu mencapai 1,9 sampai 1,95 meter. Berikut ini adalah kondisi konkret kanvas ketika kita terima, dan di bagian bawah kiri ini adalah kondisi konkret kanvas di gudang kami. Dia sudah tertutup oleh lapisan plastik sehingga dia aman dan terlindungi dari paparan sinar matahari dan dalam kondisi yang kering. Dan apabila ada dalam kondisi gudang ini, konkret kanvas ini bisa bertahan selama 1 tahun. Tapi apabila
Bapak dan Ibu sudah memakai konkrit kanvas ini, lalu masih ada sisa dari gulungan konkrit kanvas ini dan akan dipakai di kemudian hari, ini konkrit kanvas ini harus ditutup rapat dan bisa disimpan selama waktu 6 bulan setelah ditutup kembali dengan rapat. Adapun panjang dari konkrit kanvas ini dia mencapai 50 meter dengan berat 15 kg per square meternya. Berikut ini adalah tabel spesifikasi untuk konkrit kanvas. Konkrit kanvas ini sendiri dia masuk ke dalam tipe 2 geosynthetic cementitious composite mat berdasarkan ASTM D8364. Di kolom yang berwarna biru tua, Bapak dan Ibu bisa melihat ini adalah spesifikasi untuk tipe 2 GCCM, dan di kolom berwarna biru muda ini adalah hasil dari pengujian untuk sisi XU, M, dan D. Yang perlu kita highlight, ini untuk flexural strength-nya, untuk final flexural strength, spesifikasinya itu dalam waktu 24 jam di sisi M itu perlu mempunyai flexural strength sebesar 4 MPa. Dan untuk material kami yaitu sisi XU, M, dan B, dia juga sudah mencapai spesifikasi dari di sisi M ini. Untuk compressive strength-nya sendiri, dalam waktu 28 hari, spesifikasinya itu di sisi M perlu mencapai 450 MPa. Dan untuk material kami, kita sudah melewati minimum value itu, yaitu mencapai 20 MPa. 70 MPa. Dan untuk dalam waktu 24 jam, compressive strength kita sudah mencapai 80% atau 40 MPa. Lalu berikutnya ini adalah perbandingan sisi XM dan sisi M. Ini adalah minimum value untuk sisi XM dan sisi XB. Ini water permeability-nya dia mencapai 1 kali 10 pangkat 11. Dan untuk sisi XU karena dia tidak memiliki lapisan LLDPI, maka tidak ada data untuk water permeability-nya. Lalu ini adalah differential settlement capacity atau kapasitas defleksi yang diizinkan untuk sisi XM dan sisi XB, yaitu sebesar 10% dari lebar bentang kurang besar berarti konkrit kanvas. Ini defleksi ini, jadi ketika nanti ada pergerakan tanah yang terjadi di bawah konkrit kanvas bisa menyesuaikan sampai 10% dari lebar bentangnya atau 197 mm. Berikut ini ada beberapa gambar yang mungkin bisa terlihat perbedaannya. Di gambar-gambar yang di atas ini adalah produk di sisi lainnya yang ada di Indonesia, dan di gambar yang di bawah ini adalah produk kami yaitu konkrit kanvas. Ketika penanganan atau pemasangan di sisi M ini, kita mungkin akan menggerakkannya dengan sudut-sudut yang berbeda. Lalu apabila di dalamnya kita memiliki rongga, isi dari di sisi M ini akan menciptakan rongga material semen. Apalagi ketika kita menyiramnya dengan air dan air yang masuk ke dalam material itu terlalu banyak, dia mungkin akan melemahkan kekuatan dari semen yang ada di dalam di sisi M. Sedangkan produk kami konkrit kanvas ini kita memiliki kebaratan yang tinggi. Itu didapatkan dari konkrit di dalam konkrit kanvas kami dan fiber matrix yang padat, dan apabila kita menyiramnya dengan air, bahkan air yang berlebihan pun
dia akan tetap memiliki kekuatan yang sesuai dengan spesifikasi konkret kanvas sendiri. Lalu ini adalah resiko apabila kita tidak menggunakan produk GCCM yang tidak sesuai dengan standar STM D8364. Bisa terlihat ini salurannya tidak kuat dengan air, lalu kita bisa membukanya dengan tangan dan terkelupas. Berikut ini adalah instalasi pemasangan konkret kanvas. Ada empat prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah avoid voids. Jadi apabila mempersiapkan lahan, kalau kita akan memasang konkret kanvas ini di lapisan di substrat tanah, kita perlu menyingkirkan batuan yang tajam dan menyingkirkan juga vegetasi di atasnya, sehingga lapisan LPDPI bisa langsung berkontak langsung dengan tanah. Apabila kita akan melapisi substrat beton, material-material rapuh yang ada di saluran maupun di saluran itu bisa kita ambil, dan apabila ada kekosongan yang cukup besar, kita perlu mengisinya kembali agar menghasilkan saluran yang seragam dan rapi. Lalu yang kedua ini ada secure CC. Karena bentuknya yang gulungan, saat kita memasang tentunya ada tumpang tindih ketika pemasangan. Overlap untuk konkret kanvas ini sendiri adalah 10 cm dan dipasang searah dengan aliran air. Berikut ini adalah cara jointing untuk konkret kanvas. Yang pertama kita bisa menggunakan screw. Di material konkret kanvas ini kita juga sudah memberikan 2 garis biru, itu ada fixing marker line dan overlay marker line. Untuk overlay-nya sendiri ini ada di 10 cm dan ketika pemasangan ini akan mempermudah pekerja untuk mengatur overlap dari konkret kanvas ini. Lalu skrup ini dipasang dengan jarak 3-5 cm dari ujung semen dari konkret kanvas ini. Dengan jarak antara skrupnya sendiri itu adalah 10 cm. Selanjutnya ini adalah sambungan yang dikombinasikan dengan silan. Skrup dan silan ini digunakan apabila kita membutuhkan impermeabilitas yang lebih tinggi. Ini juga dipasang 5 cm dari ujung lapisan semen, dan ukuran dari silan itu minimal 8 mm. Lalu nanti skrupnya akan dipasang di atas lapisan silan itu sendiri. Dengan jarak antar skrupnya itu 100 mm atau 10 cm. Dan yang perlu diperhatikan, lapisan di bawah konkret kanvas yang akan ditumpang tindih ini juga perlu dihidrasi terlebih dahulu, sehingga nanti dia akan mengeras bersamaan dengan lapisan di atasnya. Lalu yang selanjutnya ini adalah metode sambungan lainnya dengan thermal bonding. Ini dilakukan apabila kita membutuhkan impermeabilitas yang lebih tinggi lagi dari silan dan skru. Ini biasanya kita pakai untuk di
kolam dengan chemical, jarak tumpang tindihnya masih sama, yaitu 10 cm, dan ketika pemasangan dengan thermal bonding ini kita perlu membersihkan lapisan LLDPE-nya dulu dari debu-debu sebelum kita memanaskannya dengan heat gun. Konkrit kanvas ini juga bisa diaplikasikan di berbagai substrat. Yang membedakannya hanyalah jointing-nya saja, yaitu bisa untuk tanah kita bisa memakai PEX, anchor trench, dan soil nail. Untuk di beton kita bisa memakai mortar dan bolts. Untuk di batuan kita bisa memakai rock bolts, dan di baja kita bisa memakai hook rings dan tack screw. Dan untuk substrat kayu kita bisa menggunakan stapler. Selanjutnya adalah prevent ingress. Prevent ingress ini adalah mencegah celah, mencegah agar tidak ada air yang masuk ke bagian bawah lapisan konkrit kanvas, sehingga kita bisa membentuk sebuah tarik angkur. Ukurannya biasanya 20 x 20 cm, lalu kita jepit. Ilustrasinya bisa terlihat di bagian kanan bawah layar. Lalu setelah dijepit, kita akan menimbunnya kembali dengan tanah. Lalu apabila kita akan melapisi substrat beton, biasanya di tepiannya itu kita akan menutupnya lagi dengan mortar seperti pada ilustrasi yang terlihat di layar. Lalu yang selanjutnya adalah hydrate fully atau proses penyiraman. Untuk mengaktifkan konkrit kanvas ini tentunya kita perlu menghidrasi seluruh permukaan konkrit kanvas, baik di bagian anchor trench maupun di bagian salurannya. Air yang dibutuhkan ini adalah perbandingannya 1:2. Jadi apabila berat konkrit kanvas itu adalah 15 km, air 15 kg per meter persegi, air yang dibutuhkan itu adalah 7,5 liter. Konkrit kanvas ini juga memiliki waktu kerja yaitu 1-2 jam saat setelah hidrasi, sehingga kita masih bisa menggerakkannya dan menggesernya apabila ada kekeliruan, dan setelah itu dia akan memulai proses pengerasan. Konkrit kanvas ini dia akan mengeras dalam waktu 24 jam dan kekuatannya itu bisa langsung mencapai 80%. Dan dari hari ke hari dia akan terus menambah kekuatan hingga konkrit kanvas ini matang. Selanjutnya ini adalah aplikasi dari konkrit kanvas. Di Indonesia sendiri kita sudah melakukan pelapisan saluran, perlindungan lereng, dan juga penahan vegetasi. Namun yang perlu kita tekankan, konkrit kanvas ini tidak bekerja secara struktural, karena konkrit kanvas ini hanya sebagai pelapis saja. Selanjutnya ini saya akan memperlihatkan beberapa case study, studi kasus pemasangan konkrit kanvas yang pernah kita lakukan baik di Indonesia maupun di luar. Ini yang pertama adalah proyek kami di Sangatta, Kalimantan Timur. Ini masih berjalan hingga saat ini. Ini adalah proyek channel lining. Kita mengcover area seluas 707.000 meter persegi dengan panjang saluran mencapai 12 km. Lalu selanjutnya ini adalah proyek kami di Adaro, di Kalimantan Selatan. Kita mengcover area seluas 1.000 meter persegi. Dengan lebar kanal lining ini mencapai 20 meter. Lalu
selanjutnya ini adalah proyek kami di Toko Riau. Ini kami melapisi pinggiran kolam tanpa melakukan dewatering. Karena tanahnya yang sangat lunak, untuk membentuk profil tepi kolam ini kita menggunakan bopeng, lalu setelahnya kita hidrasi dengan air yang tersedia di kolam tersebut. Lalu di sebelah kanan ini adalah foto setelah pon ini selesai. Lalu selanjutnya ini adalah proyek kami di Segare, Papua. Kami mengcover area seluas 3.000 meter persegi, dan karena kita memerlukan irigasi ini di tanah gambut, kita tidak mungkin membentuk saluran dengan tanah tersebut, sehingga kita membutuhkan adanya backing. Di gambar di sebelah kanan atas ini adalah kondisi setelah instalasi, dan di tengah bawah ini adalah 2 tahun setelah pemasangan, dan di sebelah kiri ini adalah kondisi terbaru dari saluran konkret kanvas ini setelah 4 tahun pemasangan. Terlihat masih kokoh dan bahkan tidak mengalami perubahan untuk bentuknya sendiri. Lalu berikutnya ini adalah proyek kami di Putik Setumbu, Magelang. Kita mengcover area seluas 165 meter persegi dan mengkombinasikannya dengan pipa air. Karena lagi-lagi karena konkret kanvas ini yang fleksibel, kita bisa membolongi konkret kanvas ini untuk saluran untuk pipanya ini sendiri. Selanjutnya ini adalah proyek kami di Stadion Trilomba Juang di Semarang, Jawa Tengah. Kita melapisi area seluas 1.600 meter persegi, dan karena ownernya ingin konkret kanvas ini juga memiliki estetika yang sama dengan Stadion Trilomba Juangnya, konkret kanvas ini juga bisa dicat seperti yang terlihat pada layar Bapak dan Ibu sekalian. Lalu selanjutnya ini adalah proyek kami di Manokwari, Papua Barat. Ini kami melapisi lahan batuan, melapisi sekitar 1.600 meter persegi. Selanjutnya ini adalah proyek kami di PLN Tower Mataram. Karena kondisinya yang kritis, penggunaan konkret kanvas ini dinilai paling efektif dan paling mudah. Bisa terlihat kondisinya yang sangat curam, dan konkret kanvas dapat melapisinya dengan baik. Kita di sini mengcover area seluas 135 meter persegi. Lalu selanjutnya ini adalah proyek kami lainnya yang ada di Karyangau, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita di sini mengcover seluas 2.270 meter persegi. Ini untuk saluran, juga pelapis lereng, dan penahan vegetasi. Selanjutnya ini adalah studi kasus yang ada di Ekuador. Ini adalah untuk bank protection. Apabila kita memasang konkret kanvas, ini tadi peruntukannya juga untuk penahan vegetasi. Jadi apabila kita ingin ada kesan hijau di lereng yang kita pasang, kita bisa mengkombinasikannya dengan tanaman rambat seperti yang ada pada gambar di kanan bawah ini. Jadi tumbuhan tanaman rambatnya bisa kita tanam di atas lereng dan nanti dibiarkan untuk merambat ke lereng konkret kanvasnya sendiri.
Lalu berikutnya ini adalah studi kasus di Busela, South Africa. Ini adalah remediasi beton karena saluran sebelumnya sudah mengalami kebocoran. Ini kita melapisinya lagi dengan konkrit kanvas. Adapun proyek ini dilakukan hanya dalam 22 jam oleh 4 orang pekerja. Selanjutnya juga ini adalah remediasi beton di Chile. Ini kita melapisi sekitar 250 square meter dengan konkrit kanvas XM. Ini skru yang dipakai juga hanya tidak melubangi dari lapisan LLDPI terbawahnya. Jadi saluran ini tetap memiliki impermeabilitas yang lebih tinggi. Selain itu, di saluran ini juga dia dikombinasikan dengan sealant. Dan selanjutnya ini adalah pemeliharaan untuk konkrit kanvas. Kita bisa mengangkat sedimentasi yang mungkin terjadi di saluran konkrit kanvas ini dengan menggunakan skop ataupun alat berat. Tapi yang perlu diperhatikan adalah tipe bucket yang digunakan itu tidak boleh yang bergerigi agar tidak melukai lapisan konkrit kanvas ini. Selanjutnya, apabila konkrit kanvas ini mengalami bolong atau sobek, apabila bolong yang terjadi itu cukup kecil, kita bisa menambahnya dengan mortar saja. Tapi apabila luka yang terjadi di konkrit kanvas ini cukup lebar, kita bisa menambahnya dengan lapisan konkrit kanvas yang baru. Jadi kita bisa mengukur luka yang terjadi dan menambahnya seukuran dengan luka tersebut, menskrunya di sekeliling lapisan yang baru, menghidrasinya, dan saluran konkrit kanvas maupun lereng bisa kembali digunakan. Di gambar di sebelah kanan ini adalah contoh ketika saluran konkrit kanvas dirusak dengan sengaja. Ini terlihat beberapa kali dicangkul sehingga menghasilkan bolong yang cukup lebar. Dan kita menambahnya dengan konkrit kanvas yang baru, lalu menghidrasinya sampai akhirnya saluran kembali bekerja secara normal. Lalu untuk summary kali ini adalah comparison antara konkrit kanvas dengan pasangan batu dan juga beton. Untuk kecepatan pengerjaannya, konkrit kanvas bisa 10 kali lebih cepat. Kita pernah, untuk saat ini kita pernah mengcover area seluas 500 meter persegi dalam waktu 1 hari dengan pekerja itu 6-8 orang. Untuk jejak karbon yang dihasilkan, konkrit kanvas ini minim karena bentuknya tadi yang sudah berupa gulungan. Dia tidak mengeluarkan jejak karbon yang cukup besar karena pergerakan dari alat berat maupun truk juga jadi lebih minim daripada apabila kita memakai pasangan batu dan juga beton. Lalu untuk lifetime-nya sendiri, konkrit kanvas ini sudah melakukan pengujian dan mencapai 50 tahun. Dan kita juga memiliki sertifikat BBA yang mencapai 120 tahun. Untuk heavy equipment-nya sendiri, konkrit kanvas ini bisa apabila kita tidak menggunakan retreatment. Apabila
lokasi instalasi berada di lokasi yang sulit, kita bisa memotong konkret kanvas ini terlebih dahulu di gudang ataupun di lahan kosong dan membawanya ke lokasi pemasangan. Lalu untuk koefisien kekasarannya ini, konkret kanvas itu berada di 0,012, ini hampir setara dengan beton halus. Dan instalasi dalam cuaca hujan ini, konkret kanvas juga memungkinkan dengan catatan kita tetap memperhatikan keselamatan pekerjanya. Konkret kanvas ini juga ramah lingkungan karena dia tidak mengeluarkan bahan chemical di saat instalasi maupun setelah pemasangan konkret kanvas ini. Untuk pekerjanya sendiri, konkret kanvas ini tidak membutuhkan keahlian khusus. Jadi pekerja lokal, warga di sekitar juga bisa memasang konkret kanvas ini sendiri. Karena pemasangannya yang mudah. Udah. Hah? Lalu konkret kanvas ini juga memiliki ISO 9001 yang serangga. Dan konkret kanvas ini juga bisa menjangkau daerah-daerah yang sulit. Konkret kanvas ini juga sudah teruji tahan akan zat asam dan basah. Lalu konkret kanvas juga bekerja sebagai penahan gulma. Karena bentuknya yang gulungan, konkret kanvas ini juga dapat menyesuaikan kontur tangan. Lalu ini adalah kondisi saluran setelah 4 tahun dan 8 tahun setelah instalasi pemasangan konkret kanvas. Bisa terlihat profil dari saluran ini masih sama, yang membedakannya mungkin hanya ada di warnanya karena ini ada lumut, dan bisa ini juga menjadi bukti kalau konkret kanvas ini masih ramah lingkungan karena lumut juga masih bisa tumbuh di atasnya. Ini adalah kondisi 6 tahun setelah pemasangan untuk slope protection display. Bisa terlihat ini kondisinya yang masih sangat bagus. Dan berikutnya ini adalah kondisi setelah 9 tahun pemasangan konkret kanvas. Profil dari saluran ini dia masih sama seperti ada gambar di sebelah kiri. Ini adalah saat instalasinya. Sekian presentasi dan perkenalan untuk konkret kanvas ini. Apabila ada pertanyaan dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, boleh sekiranya disampaikan dan kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Kita kasih applause yang meriah buat Ibu Nita. Sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, tanya jawab, mungkin di sini udah hadir orang. Mungkin akan menyampaikan sepatah dua kata untuk opening statement Pak Anton. Pak Anton. Gini aja dari saya ada ini dilanjut ke teman-teman aja. Nanti mungkin kalau pas acaranya sudah selesai tanya jawab aja, nanti saya tambahkan nanti statementnya Pak. Ya, langsung ke tanya jawabnya Pak Dedi. Oh, oke. Baik Pak Anton, terima kasih. Langsung ke tanya jawab Pak. Siap. Ya, ini sudah masuk di kolom chat pertanyaan pertama dari Pak Bilal. Menanyakan terkait apa keunggulan produk ini dibandingkan Shotcrete. Apakah sama dengan lembaran geotekstil untuk perbaikan tanah? Ya, mungkin mau kita kumpulin dulu atau langsung dijawab dari ini rekan Primasen. Oke, baik Pak. Mungkin langsung dijawab aja ya Pak. Ya, silakan Pak. Oke, baik.
Terima kasih atas pertanyaan, Pak. Apabila kita bandingkan dengan Shotcrete, Concrete Canvas ini karena dia memiliki lembaran LLDPE ya, atau plastic lining yang berada di paling bawah lapisan Concrete Canvas seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nita. Sehingga Concrete Canvas ini ketika ada pergerakan tanah, Concrete Canvas ini dia masih bisa menyesuaikan. Berbeda dengan Shotcrete atau beton konvensional yang apabila ada pergerakan tanah, dia cenderung akan crack. Bahkan kalau Shotcrete pun kita juga mungkin punya banyak contoh, banyak yang runtuh, meluruh dari betonnya. Sedangkan Concrete Canvas dia cenderung lebih bisa bertahan terhadap pergerakan tanah. Dan juga untuk lereng sendiri dia tidak ada batas kemiringan maksimum, bahkan kami mempunyai contoh di Tutong, Brunei. Mungkin saya akan coba tunjukkan ya Pak, biar juga lebih jelas. Ini case study kami yang memang mungkin bukan di Indonesia, tapi kondisinya hampir mirip dengan kondisi tanahnya dan juga bagaimana kondisi konturnya yang mungkin mirip-mirip di Indonesia. Oke, ini sudah muncul ya Pak? Sudah Pak, sudah. Oke, ya. Ini adalah salah satu contoh project yang ada di Brunei. Ketinggian dari lereng yang saya tampilkan itu 31 meter. Kemiringannya pun bervariasi, ada yang sangat curam, ada yang landai. Dan ini kita cover. Ini kondisi bagaimana kondisi lereng yang sebelumnya. Kondisinya yang sudah mulai tergerus air, lalu kita trim dan kita cover menggunakan Concrete Canvas. Dan keunikan dari Concrete Canvas sendiri, di atas lerengnya sendiri nanti kita bisa buat parit-parit kecil, sehingga nanti dari atas lereng pun air sudah bisa kita kontrol. Limpasan air tidak keseluruhnya jatuh di atas permukaan Concrete Canvas atau permukaan lereng, tapi dari atas pun kita sudah bisa mengontrol air tersebut dengan parit-parit kecil yang kita buat dengan material yang sama, yaitu Concrete Canvas, seperti pada gambar. Dan ini adalah kondisi setelah jadi. Terus bagaimana perbandingannya dengan geomembran? Geomembran ini kalau dibandingkan dengan Concrete Canvas, Concrete Canvas adalah improvement dari geomembran. Karena geomembran yang biasanya hanya temporary, umurnya tidak tahan lama dan mudah rusak karena vandalisme, Concrete Canvas memiliki perlindungan dari betonnya yang sangat kuat, sehingga lifetime-nya bisa 50 tahun. Dan apabila kita bandingkan dengan vegetasi, lereng vegetasi biasanya mempunyai waktu untuk mempunyai waktu yang cukup lama hingga akhirnya akarnya sudah cukup kuat menahan lereng tersebut. Dan biasanya pada saat hujan besar, bibit-bibit dari vegetasi tersebut itu akan luruh. Sedangkan Concrete Canvas, dia pengerjaannya sangat cepat. Setelah kita hamparkan lereng tersebut, kita pasang stroke, kita siram, besoknya sudah bisa langsung ngeras dan sudah bisa langsung digunakan. Seperti itu Pak. Semoga bisa menjawab pertanyaannya.
Mungkin kalau misalnya ada follow up question boleh disampaikan. Gimana Pak Ahmad Bilal? Apakah sudah menjawab dari pertanyaan yang disampaikan? Baik, kalau tidak ada ini kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Bapak Rama Wijaya. Apakah konkret kanvas ini pernah diaplikasikan di bangunan gedung, contohnya untuk groundwater tank atau rooftop gedung? Bagaimana lapisan atasnya? Apakah bisa didesain halus atau kasar? Kita stop di sini dulu, langsung dijawab aja mungkin ya Pak ya. Ya, boleh Pak. Ya. Untuk di gedung sendiri belum ada ya Pak, karena memang kebanyakan mungkin juga sudah dijelaskan ada aplikasinya itu main core kita itu adalah slope protection dan pelapis saluran seperti itu. Dan untuk permukaannya yang bisa kita custom itu tidak bisa Pak. Permukaan dari konkret kanvas sudah seperti pabrikan, seperti kanvas, namun bisa kita cat. Jadi seperti ada contoh proyek kami yang ada di mungkin Stadion Trilomba Juang ya. Akan saya mana ya? Nomor 2 ya? Oke. Ya. Ini adalah proyek kami yang ada di Stadion Trilomba Juang. Ini lerengnya asalnya batuan, dan kita cover menggunakan konkrit kanvas. Bisa kita lihat karena konkrit kanvas ini bentuknya fleksibel, dia menyesuaikan kontur tanah lerengnya yang dilapisi, dan karena ada di stadion jadi membutuhkan estetika yang sama seperti tembok yang ada di sebelah kiri, maka konkrit kanvas pun bisa dicat disesuaikan dengan kebutuhan seperti pada gambar. Ya, seperti itu Pak. Untuk aplikasi groundwater tank, mungkin lebih case study yang pernah kita dapat, yaitu sebagai floor tank untuk oil and gas ya. Jadi tank pengisian chemicalnya itu dilapisi oleh konkrit kanvas, itu bisa. Dan untuk atap sendiri memang ada, cuman memang hanya sedikit yang menggunakan, bahkan mungkin kalau case tadi hanya satu yang menggunakan konkrit kanvas sebagai roof ya, pelapis roof agar tidak bocor. Seperti itu Pak. Baik, gimana? Ada tanggapan dari Pak Ahmad terkait pertanyaannya? Apakah ada cukup menjawab Pak Rama Wijaya? Cukup Pak, cukup. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Rizkon untuk proyek IMS ya ini terkait konkrit kanvas ini produk mana, terus berapa lama untuk pemesanannya, dan terkait
TKDN ya, berarti kita bicara tingkat kandungan dalam negeri ini seperti apa dari produk ini. Mungkin ini skip kan pertanyaannya, mungkin bisa langsung jawab. Terus saya coba langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya, nomor 4 dari Pak Cecep Putra. Apakah konkret kampas ini bisa ditambahkan finishing seperti HT, underseat, dan lain-lain? Mungkin sampai 2 pertanyaan ini kita stop dulu. Silakan Pak Azri untuk menjawab. Ya, oke. Mohon izin Pak Putra ya, HT dan underseat itu maksudnya seperti apa ya Pak? Ya, mungkin gini Pak. Mungkin di yang kami maksud, mungkin di atas konkret konkret kanvas ini bisa kita pasang keramik, mungkin seperti itu Pak. Tehel seperti itu, sehingga secara estetika bisa lebih bagus Pak. Ya. Untuk itu kita belum ada case study-nya ya Pak, untuk yang dipakai tehel atau keramik. Karena sebenarnya kalau dari permukaan konkret kanvas sendiri pun mungkin lebih cocoknya adalah dicat Pak. Kalau di keramik sih kita belum pernah nyoba Pak, seperti itu. Tapi kalau memang dicat ya seperti yang case tadi atau project yang pernah kami kerjakan itu pernah kami lakukan dan itu berhasil. Bagaimana Pak Putra? Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak atas informasinya. Baik, sama-sama Pak. Mungkin selanjutnya dijawab sama Ibu Nita ya. Untuk konkret kanvas ini produk dari UK Inggris Pak, dan untuk lama pemesanannya ini dari 8 sampai 11 minggu Pak setelah PO turun. Dan untuk TKDN sendiri kami saat ini masih dalam proses untuk pembuatan TKDN Pak. Kemungkinan di akhir Desember Januari ini kita bisa mendapatkan hasilnya. Oke, saya kira cukup ya menjawab terkait konkret ini kanvas. Selanjutnya ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Inawati. Tadi disampaikan bahwa kalau ada batu tajam harus disingkirkan dan kalau ada lubang harus ditutup dulu. Ini sejauh mana pelaksanaannya? Selanjutnya, kekuatan sebagai semacam dinding penahan tanah atau seperti apa? Itu pertanyaan dari Ibu Inawati. Mungkin cukup jelas Pak Wari atau perlu saya ulang? Jadi pertanyaan dari Ibu Inawati ini tadi disampaikan bahwa kalau ada batu tajam harus disingkirkan dan kalau ada lubang harus ditutup dulu. Ini sejauh mana pelaksanaannya? Terus pertanyaan berikutnya, kekuatan sebagai semacam dinding penahan tanah atau mungkin? Iya Pak. Kalau untuk tadi kita menyingkirkan bebatuan yang tajam itu gunanya untuk agar tidak melukai lapisan LLDPI-nya tadi Pak. Jadi apabila ada bebatuan tajam, nanti dia mungkin akan merusak dari lapisan LLDPI-nya, sehingga lebih baik apabila bebatuan tajam itu kita singkirkan lebih dahulu. Tapi tadi seperti yang saya bilang, konkret kanvas ini kan bentuknya fleksibel. Jadi apabila bebatuan tersebut memang tidak memungkinkan untuk disingkirkan, kita juga bisa tetap mengikuti dari kontur substrat tersebut. Begitu Pak. Cuman kalau misalnya ada lubangnya cukup besar, ada mungkin saya lihat tampilkan ini Pak sebentar. Sambil saya mencari dokumen yang ingin saya tampilkan, mungkin kalau untuk dinding penahan tanah, sekali lagi konkret kanvas ini dia tidak bekerja secara struktural, jadi dia tidak bisa menstabilisasi ataupun menjadi penahan. Jadi dia hanya melapisi saja.
Berarti kesimpulannya bukan struktural ya, non struktural ya, Bu ya. Iya Pak, dia tidak bekerja secara struktural. Oke, saya rasa cukup menjawab. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Ahmad Bilal yang tadi yang di pertama. Semisal ada dinding penahan tanah yang perlu di-treatment dan konkrit kanvas jadi alternatif, tapi dinding tadi ada suling-suling, apakah ada pengaruhnya jika konkrit kanvas dibuat berlubang karena adanya suling-suling? Tidak Pak. Eh, saya akan menunjukkan ini proyek kami yang tadi diputus tumbuh Pak. Dia juga ada pipa-pipa di lereng tersebut, dan karena bentuknya tadi yang fleksibel, kita bisa membolongi konkrit kanvas ini untuk saluran pipa tersebut Pak. Ini saya tunjukkan proyek kami yang tadi diputus tumbuh. Ini Pak, mungkin bisa terlihat ini ada pipa-pipa di lereng tersebut Pak. Jadi konkrit kanvas masih tetap bisa dibolongi dan untuk saluran pipa tersebut. Adapun nanti ketika setelah dibolongi itu, untuk celah antara konkrit kanvas dan pipa ini kita bisa menutupnya dengan mortar semen Pak. Apa sudah cukup menjawab Pak untuk pertanyaannya? Sebenarnya Pak Ahmad bilang cukup ya Pak ya tadi terkait penjelasan dari Ibu kita. Selanjutnya dari Bapak Denny Prasta dari Proyek Hati Mandiri ini menanyakan untuk konkrit kanvas ini apakah bisa diaplikasikan di area pelabuhan laut yang mengandung kadar garam. Kemudian untuk terkait gaya aktif tekanan air tanah terutama pada posisi overlap, apakah tidak perlu ada sistem hold drain untuk mengurangi gaya aktif tanah yang labil? Mungkin langsung aja ya Bu ya kita di komentar. Ya Pak. Untuk pemasangan konkrit kanvas ini sendiri kita juga pernah di laut Pak. Jadi untuk menutupi pipa di laut kita pernah melapisinya dengan konkrit kanvas sehingga penggunaan konkrit kanvas ini masih tetap bisa untuk di area laut ya Pak. Dan untuk mengurangi gaya aktif kalau tanah yang labil ini, bentar Pak. Ada di kolom chat ya Bu ya. Maksudnya gimana ya Pak? Untuk pada posisi overlapnya? Mungkin Pak Denny Prasta bisa menambahkan terkait apa yang ditanyakan. Terima kasih Pak Dedi. Maksudnya ini mungkin di overlap sambungan ini kan ada titik kelemahan dari terhadap apa ya gaya aktif tanah, air tanah gitu. Jadi sistemnya CC ini apa? Tadi saya tidak melihat secara penuh ya itu sistem CC. Jadi saya mau tahu apakah perlu ada drain hole untuk buangan air resapan ya, supaya mengurangi apa terjadinya gaya aktif air tanah itu, Bu Dita. Untuk penggunaannya di lereng sendiri kita bisa mengkombinasinya dengan whole drain Pak, karena untuk air dari tanah keluar ya Pak. Kita Dari bisa sistem, maaf Bu,
dari Ya. sistem kampus konkret ini ada ya? Sistem holdernya ada ya? Sistem apanya Pak? Mohon maaf kurang jelas suaranya. Whole drainnya ada ya, tetap ya. Ini gimana Untuk kebutuhan yang Pak? Kita menyesuaikan dengan kebutuhan di lokasi yang akan kita cover ini sendiri Pak. Apabila tidak membutuhkan, kita bisa langsung melapisinya saja. Jadi semuanya Iya. tergantung dengan kondisi saat nanti kita akan melapisi apa yang menyesuaikan kita ya. cover itu. Oke Bu, makasih. Ya Pak. Oh, jadi seperti pertanyaannya Pak Ahmad Bilal ya, kalau nggak saya mirip yang ditanyakan Awak Dini ini. Jadi terkait whole drain itu karena kan kalau di penjelasan Ibu Nita bahwa itu bisa menyesuaikan untuk penutupan lereng itu bisa menggunakan whole drain atau tidak. Tapi jika dibutuhkan memang bisa diaplikasikan whole drain di pelapis tersebut. Ini ada Pak Puji nih dari Tol Serang Panimbang nih. Pertanyaannya, untuk slope protection CC ini apakah bisa dikombinasikan dengan konsep hijau atau beautifikasi dengan tanaman? Oh, saya tadi udah jelasin di slide, kayaknya bisa ya. Saya bisa jawab di sini. Iya Pak. Bisa Pak Puji. Aku tadi mau ini nih japri nih Pak Puji, nggak nanya-nanya nih kan kebetulan terkait infrastruktur nih Pak Puji untuk tol Serang Panimbang Bu. Mungkin kayaknya kan iya. Karena saya lihat itu Pak Puji di seksi 1 2 3 itu kalau nggak salah pekerjaan ini ada di menggunakan CC ini di websitenya dari produk ini Pak, dari PT Pindad. Oh, udah ada ya? Ada Saya sendiri Pak. kurang perhatian. Ada tadi suara raja. Ya mungkin Bu Nita mungkin bisa menyampaikan yang dipasang di sana seperti apa? Seksi 2 apa seksi 1 itu Bu? Ini sebentar. Untuk slope protection ya? Ini saluran kami di Banten Pak. Oh, Apa sudah terlihat di? sudah. Ya ini. Sudah. Untuk irigasi ini ya? Iya Pak, irigasi ya. Oh iya. Ya ini tertarik sebetulnya karena umur rencananya 50 tahun gitu Bu. Iya Pak. Jadi sekali pasang udah lupa kita. Biasanya kalau memakai lining ya, memakai konkret biasa kan kita harus pemeliharaan ya 5 tahun kita pelihara, 5 tahun kita pelihara gitu. Betul Pak. Terus yang ini mungkin lebih awet lagi Pak ya. Betul Pak. Bahkan mungkin ada proyek kami Pak yang ada di, mungkin saya tunjukkan ya Pak. Boleh selalu. Kalau itu kondisi apa ya, tanahnya mungkin masih lebih baik Pak. Ini proyek kami yang ada di Papua. 15. Kirimin yang ya. Tunggu sebentar. Oke, 15 ya. Kita di sini banyak ini Pak berkaitan dengan tanah lunak. Jadi terkait pekerjaan timbunan gitu ya. Kita memang banyak terkait dengan isu-isu geoteknik. Kita memakai PVD, terus memakai juga geomembran gitu ya. Ya. Terus geotekstil. Yang jadi masalah sekarang kan masalah TKDN, Pak. Ya, kita dilarang memakai yang tidak ada TKDN atau persyaratan TKDN tidak terpenuhi. Padahal desain kita itu kalau geoteks itu kan 100, 200, 300 ya kilometer. Yang ada dalam negeri cuma 50. Jadi
sampai sekarang ini belum ada kepastian gimana cara mendesainnya gitu untuk timbunan yang cukup tinggi. Ya, betul, Pak. Mungkin ada solusi dari ini kan geoteknik juga ya. Oh, geotekstil. Terkait Ya. geotekstil juga ini ya perusahaan ini ya. Betul, Pak. Ya, mungkin ini proyek kami, Pak, yang ada di Segare, Papua, Kabupaten Asmat. Ini salurannya ada di Tanah Gambut, Pak. Tanah Gambut, seperti ya. yang kita tahu, Tanah Gambut itu sangat sulit sekali untuk dibentuk, bahkan tidak mungkin untuk kita bentuk. Jadi kita memasangnya di bekisting, Pak. Jadi kita buat bekisting kayu, Oh iya. seperti ini, baru kita lapisi menggunakan konkrit kanvas. Ya. Ini kondisinya setelah baru selesai dipasang, ya, seperti ini. Kita juga tambahkan drain hole, karena ini long storage yang nantinya akan mengairi sekitar 3 hektar persawahan. Dan ini kondisi persawahan yang telah berhasil menggunakan irigasi di irigasi rawa menggunakan konkrit kanvas. Ini ketika konstruksi bekistingnya seperti ini, ya, kita menggunakan kayu dan kita menggunakan pancang kayu ya. Dolken. Nah, ini adalah kondisi di awal tahun ini, Pak. Kita ngerjain Segare itu tahun 2017. Berarti mau hampir 6 tahun ya, Pak. Kondisinya seperti ini. Nggak kalah kayunya, Pak. Nggak kalah, Pak. Kalau Bapak bisa lihat itu orangnya masih bisa berdiri, Pak. Duduk malah di atas saluran. Kenapa nggak bisa ditempel di di tanah ya? Tanahnya tanah gambut, Pak. Nggak bisa dibentuk. Nggak bisa dibentuk, Pak. Karena kan konkrit kanvas sebelum dia mengeras, dia sangat lunak. Sedangkan kalau tanah gambut cenderung dia akan terus bergerak, Pak. Iya. Dan ini kondisi juga di awal tahun seperti ini. Ya, ini kondisi kayunya atau bekistingnya yang ada di bawahnya. Kondisi yang sangat minim perawatan, apalagi kita tahu bagaimana kondisi di Papua Segare. Ini kita ke Asmat ini hanya bisa diakses oleh speedboat selama 6 jam. Ya cocok kalau itu, Pak. Jadi material lokal lah yang dipakai ini, datang material nggak terlalu perlu banyak mobilisasi ya. Ya, betul, Pak. Nggak perlu banyak mobilisasi. Kalau memakai beton kan pasir, batu gitu kan, wah itu sangat sangat ribet lah ya untuk. Ya. Itu tentunya betul. kan bukan di kota itu, tentunya itu di pelosok. Aksesnya juga nggak ada. Gitu. Yang dibilang tadi aksesnya pakai perahu. Betul. Itu, Pak. Ya, itu salah satu pilihan itu. Betul, Pak. Jadi mungkin yang ingin saya highlight adalah ketahanan dari konkrit kanvas sendiri dengan perawatan yang minim, kondisinya masih tetap sama, masih tetap berfungsi seperti awal konstruksi. Terus kalau bedanya dibandingkan dengan Shotcrete gimana, Pak? Shotcrete itu kan sama ya untuk proteksi. Betul, Pak. Proteksi lereng ya. Sebagai pengganti Shotcrete, betul. Sebagai pengganti Shotcrete ya. Ya, dibandingkan dengan Shotcrete, konkrit kanvas akan lebih tahan lama, Pak. Karena mungkin kalau Shotcrete cenderung dia ketika ada pergerakan dia akan crack, karena dia sangat rigid dan juga mudah untuk runtuh ya, Pak. Ketika dia sudah crack, masuknya air, si Shotcrete itu runtuh.
Namun concrete canvas dia ketika ada pergerakan pun dia bisa masih menyesuaikan. Bisa mengikuti finishing itu ya. Betul. Ya. Karena misalnya Betul, pun kalau kita ekstrimnya terjadi benturan, keretakan yang terjadi pun keretakan hanya lokal saja, Pak. Dia tidak menyebar keretakannya. Berbeda dengan beton atau shotcrete mungkin ketika terjadi keretakan cenderung menyebar, kalau concrete canvas tidak, Pak. Hanya lokal saja. Terus ini dikomunikasikan dengan angkur misal Soil seperti nailing? soil nailing, ya. Betul, bisa, Pak. Bisa ya, bisa ya. Bisa. Ya. Itu kan kita biasanya kan kombinasi antara shotcrete dengan soil nailing ataupun angkur ya. Ya. Yang menarik ini Pak, tentunya itu perlu disosialisasikan lebih banyak Pak ke owner ini ya, ke kontraktor, ke ini, biar bisa menjadi bahan alternatif. Betul. Gitu. Betul, Orang Pak. tidak tradisional aja gitu. Ada sesuatu inovasi yang jauh lebih bagus tentunya kalau bisa tahan selama 50 tahun itu sangat menarik. Gitu. Tentunya harganya jangan mahal-mahal kan itu. Kita kompetitif dengan kualitasnya, supaya, Pak. Ya, supaya dipakai gitu loh. Kalau Ya. udah tinggi sekali mau orang nggak ngelirik gitu. Iya. Demikian Pak dari kami. Terima kasih atas infonya ini. Terus Ya. mungkin kedepannya bisa lebih berkembang dan bisa ikut dalam pembangunan di Indonesia ini. Tentunya Ya, amin, kalau Pak. dalam negeri TKDN-nya udah masuk ya ke persyaratan. Udah Sukovindo, Pak. Ya. Kita lagi proses kalkulasi oleh Sukovindo sendiri. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Pak. Puji Basuki ya. Baik, untuk menutup pertanyaan ya yang secara live, nanti mungkin untuk pertanyaan yang belum bisa disampaikan di sesi ini bisa disampaikan di kolom di daftar hadir itu udah ada kolom untuk pertanyaan teman-teman yang mungkin saat ini belum terpikirkan, mungkin nanti mau di itu nanti kan saya sampaikan juga kepada tim dari Bunita dan mungkin pertanyaan terakhir dari saya terkait yang disampaikan di proyek yang di Irian itu kan pakai dolken ya sama kayu-kayu tadi untuk supportnya. Seandainya support dari kayu tersebut lapuk, rusak, apakah akan mengalami kegagalan juga di atasnya untuk lapisan yang di atas yang menumpang di atas kayu tersebut? Ya. Terus tadi di awal slide saya lihat ada penggunaan skrup CC ya untuk itu dan berapa lama itu ketahanan dari skrup itu? Karena kan kalau dia di airin ya, itu kan mengalami korosi, sehingga ketika itu terjadi korosi, apakah material itu akan mengalami kegagalan, misalnya tergeser karena terbawa arus atau gimana, atau malah menyatu dengan kondisi semakin lama semakin mengeras itu tersebut. Mungkin mengakhiri pertanyaan dari saya seperti itu aja. Oke. Baik, terima kasih Pak Dedi atas pertanyaannya. Mungkin akan saya coba jawab. Untuk kasus yang segare yang menggunakan bekisting, bagaimana apabila bekistingnya rapuh, concrete canvas akan tetap pada posisinya, Pak. Jadi posisinya dia akan menggantung, Pak. Seperti itu. Ketika mungkin ada beberapa bagian yang rapuh, concrete canvas akan tetap pada posisi tersebut. Karena ketika sudah kering, dia seperti cangkang, Pak. Seperti itu. Dan bagaimana dengan penyambungan skrup? Apakah ada umurnya? Skrup yang kita gunakan adalah skrup dengan panjang 3 cm dan bahannya itu stainless steel, Pak. Galvanized stainless steel dan juga sehingga itu akan jauh lebih lama untuk lifetime-nya itu sendiri. Oleh karena itu mengapa kita juga mempunyai tes dari mengatakan bahwa concrete canvas ini bisa bertahan selama 50 tahun. Untuk skrunya sendiri, Pak, karena fungsi utama skru sendiri adalah untuk menjaga posisi concrete canvas agar dia tidak bergerak atau tetap pada posisinya sebelum dia mengeras. Awal ya Pak ya berarti ya, awalan aja, Ya. setting awal ya. Betul.
Jadi nanti ketika memang konkret kanvas sudah mengeras, sebenarnya Siskru ini sudah kurang berperan lagi. Berperan laginya itu adalah ketika memang ada pergerakan tanah. Dia ada mechanical strength-nya dari Siskru-nya. Seperti itu, Pak. Pak, terima kasih penjelasannya. Oke, Ya, sama-sama, mengakhiri pertanyaan kita juga dibatasi oleh waktu. Mungkin sebelum kita akhiri, tadi ada Pak Anton Sumamora, Kepala Divisi Gedung, mungkin menyampaikan closing statement terkait acara ini. Pada Pak Anton, mungkin persilakan. Baik, terima kasih Pak Dedi. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang pertama saya ucapkan terima kasih ke presentatornya. Ini menjadi suatu masukan atau ilmu menjadi tenaga ahli di beberapa proyek dan berjodoh sehingga produknya bisa segera kita aplikasikan, karena memang beberapa proyek kita butuh yang aplikasinya yang cukup cepat, waktu tidak terlalu panjang, nggak ribet ataupun nggak membuat suatu metode yang merumitkan, sehingga nanti mudah-mudahan produk ini bisa kita pakai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sukses juga untuk presentasinya. Semoga ini juga jadi satu jalan dari teman-teman produk ini untuk bisa memasarkan produknya, dan teman-teman juga jadi ternyata ini karena sudah Bapak Ibu, mereka ini adalah tel-tel di proyek masing. Jadi yang notabene nanti mereka adalah yang memutuskan baik teknologi maupun dari pelaksanaan proyeknya. Berikutnya yang ketiga, terima kasih kepada TL semua atas undangan dari Litbang juga ini, teman-teman bisa hadir. Yang terakhir, terima kasih untuk Litbang. Semoga acara-acara berikutnya bisa memajukan HCM secara seluruhnya, karena kita kebetulan HCM ini ada infra dan ada gedung. Mudah-mudahan nanti dimanapun atau siapapun daripada tim ini bisa menjadi partner daripada produk yang tadi dipresentasikan. Mungkin itu dari saya. Sukses selalu dan sehat selalu. Semoga kedepannya menjadi lebip baik untuk setiap langkah dari semua kita yang hadir di hari ini. Terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton Sumamora. Oke, dengan berakhir closing statement yang disampaikan oleh Pak Anton, saya sebagai host dalam acara ini mohon undur diri dan mohon maaf jika pada pelaksanaannya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan ini menjadi awal komunikasi kita lebih lanjut dan bisa bekerja sama sesuai dengan apa yang ditetapkan bersama. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mohon maaf, izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Sehat selalu dan sukses ya Bapak Ibu, sehat selalu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih izin live. Ya, izin live ya Pak.